Halo teman-teman, di video ini gua mau membahas mengenai mazhab Copenhagen, yaitu salah satu teori hubungan internasional yang membahas mengenai konsep keamanan. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai latar belakang munculnya mazhab ini. Nah, pada masa Perang Dingin tahun 1940 sampai 1990-an antara blok barat dan blok timur menciptakan situasi dunia yang tegang karena negara-negara saling memperkuat militernya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, hal ini membuat konteks keamanan hanya berdasarkan konteks militer saja. Kemudian, berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet telah merubah kondisi dunia. Nah, peperangan dan ketegangan antar negara sudah berkurang. Hal ini membuat konteks keamanan telah berubah, yang tadinya hanya isu militer saja meluas menjadi isu non-militer seperti ekonomi, politik, ideologi, dan sebagainya. Perluasan isu keamanan inilah yang diusung oleh Copenhagen School yang kemudian menjadi mazhab Copenhagen. Sebenarnya ada banyak tokoh terkenal dari mazhab ini, tapi gua tertarik untuk membahas gagasan dari Richard Ullman mengenai definisi keamanan dalam karyanya yang berjudul Redefining Security. Menurut Richard Ullman, keamanan tidak seharusnya terbatas pada ancaman yang bersifat nyata, tetapi dapat berupa situasi kerentanan yang membuat negara tidak mampu menciptakan situasi tentram bagi rakyatnya, seperti misalkan pelanggaran HAM, kelangkaan pangan, bencana alam, penyebaran virus yang dapat menciptakan rasa tidak tentram bagi rakyatnya, sehingga ini masuk ke dalam konsep keamanan. Nah, keunggulan dari teori ini menurut gua yaitu mampu membuat isu keamanan tidak eksklusif membahas mengenai keamanan militer dan otoritas negara aja, tapi mampu menempatkan isu keamanan ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Coba bayangin kalau mazhab ini belum lahir, COVID-19 kemarin gak akan ditangani serius karena itu gak termasuk ke dalam isu keamanan. Studi kasus yang bakal gue bawain adalah kasus 1 juta pengungsi Rohingya di Bangladesh. Banyaknya pengungsi ini telah menciptakan ancaman nasional bagi Bangladesh. Nah, untuk melindungi keamanan nasional dan warga negaranya, dalam teori Copenhagen ini disebut dengan proses sekuritisasi. Dalam sekuritisasi ada 5 unsur. Yang pertama adalah securitizing actor atau tokoh yang memiliki peran penting. Nah, di sini adalah Kementerian Luar Negeri Bangladesh, yaitu Bapak Abdul Momen. Yang kedua adalah speech act atau pernyataan tokoh. Nah, beliau ini menyatakan bahwa Bangladesh sudah tidak mampu menampung etnis Rohingya lagi. Yang ketiga adalah reference object atau objek yang terancam. Nah, di sini adalah masyarakat Bangladesh karena dengan adanya pengungsi, meningkatnya kriminalitas, terus juga penyebaran penyakit dan krisis pangan. Yang keempat adalah target audience. Nah, di sini adalah United Nations dan negara-negara lainnya untuk menarik perhatian dunia internasional. Yang kelima adalah emergency response atau upaya pemerintah Bangladesh dalam menangani hal ini, yaitu membatasi akses para pengungsi dan meningkatkan keamanan di wilayah pengungsian. Itu dia mazhab Copenhagen, salah satu teori hubungan internasional yang membahas mengenai isu keamanan.